Nah, kalau misalnya untuk servis ini kan dia diganti oli. Itu partnya ada apa aja sih yang paling rentan untuk diganti? Biasanya kalau paling utama seal doang kok, seal oli, seal aja. Oh. Kalau sealnya itu kan menandakan bocor apa enggak kan? Kalau dia nggak ada kebocoran ya sealnya nggak usah diganti. Oh, gitu. Nah itu kalau ada anggapan nih ganti oli shock itu yang viskositasnya beda itu lebih baik atau enggak, Pak Edi? Ini pemahamannya menurut saya yang salah ya. Oke. Memang ada kekentalan oli, ada itu berdasarkan viskositinya, ya kan? Karena kekurang pahaman sebenarnya ya. Sebenarnya kalau shock itu dia udah adjustable, ya kan? Ya. Kalau udah adjustable tinggal dirubah kompresinya atau reboundnya kan juga sama sebenarnya kan? Oh gitu. Kalau yang dia merubah-rubah kekentalan oli itu kan mereka banyak kan saya rasakan pengalaman saya kebanyakan di balap coba-coba kan, coba-coba. Jadi lebih idealnya malah kalau di balap itu lebih cenderung mengurangi atau menambah oli. Kalau di balap? Ya pokoknya kan ya kita ngomong kalau orang dia sudah merubah mengganti-ganti kekentalan berarti kan dia lebih berpikir kepada performance kan. Ya. Kalau performance itu masalahnya durability-nya bagaimana dengan dia ganti oli yang keras. Emangnya dia pengen naik motor keras dulu, sedangkan jalanannya kan di Jakarta lobang-lobang, apa nggak pantatnya tepos? Ya. Gitu loh. Jadi peruntukannya dulu ditentuin, idealnya dia mau lebih sering kemana, baru dia putusin. Cara modifnya kan ya macam-macam Om Indra. Oke. Kalau dia bisa dia makainya standar biasa-biasa aja, shock standar juga dari motor pabrik cukup, ya kan? Ya. Masalahnya begitu dia mulai agresif bawa motornya, gasnya yang tadinya cuma pakai 50% sekarang jadi 100%, ya kan? Berarti efeknya ke motornya kan? Ya. Suspensi jadi berasa nggak enak. Jadi itulah bahwa jangan bilang shock semua nggak enak. Tiket nggak enak itu seberapa besar atau seberapa agresif dia bawa motor, kuncinya di situ. Gitu aja. Ini kan nggak fair. Nggak fair kalau motor standar, shock standar dia bawanya kayak balapan, bilang motornya shocknya nggak enak. Ya pantas, ya kan? Oh. Gitu. Jadi perilaku shock itu juga terhadap sejalan lurus dengan dia cara membawa ya berarti ya, Pak. Pasti dong Om Indra, pasti. Cuma ya kadang-kadang orang menyalahin shocknya aja. Nah lu bawanya aja kayak Valentino Rossi, motornya motor ke pasar. Iya dong. Oh ya, siap. Cuma pemahaman aja, jadi biar paham dulu lah. Ya, nah kalau misalnya ini kalau kita pergi mau riding touring nih, normal, itu perlu di-adjust nggak isi oli shock breakernya? Kalau kita mau jalan jauh apa enggak gitu? Isi oli? Ya, oli shocknya dikurangin apa itu perlu nggak di-adjust seperti itu? Buat kalau kita lagi mau touring. Kan kalau biasanya kan kalau touring kan jalannya jauh, terus ini supaya lebih shocknya lebih ini, apakah ada perlakuan khusus? Sesuai itu aja, sesuai acuan standar shock untuk servis ya. Kalau udah 10.000 ya diservis. Kalau dia nggak ada gangguan kebocoran ya nggak perlu udah. Silakan aja. Oke, siap. Jadi kalau kekentalan itu udah nggak ada udah tergantung dari ini ya, viskositas itu buat motor balap itu ada khusus lagi, beda lagi dengan motor harian. Beda lagi. Jadi, kenapa orang lebih cenderung mengganti oli yang kental? Karena mungkin shocknya shock standar, nggak ada optional nyeting preload, nyeting rebound, nyeting kompresi, makanya kan karena standarnya empuk, di bawahnya kayak bawa Valentino Rossi, tentu pengen yang agak keras, makanya solusi mereka paling gampang olinya dikentelin. Oh gitu. Jadi pada prinsipnya mau road race, mau motocross itu sama aja ya berarti ya?
sama aja, yang penting prinsip kerja suspensinya aja, peruntukannya dulu kayak seperti apa gitu aja. Nah terus kalau yang bisa di shock breaker yang bisa di di adjustable itu ya, itu ada yang tabung sama non tabung berarti ya? Biasanya kalau yang udah full adjustable dia pakai tabung. Oh, kalau yang nggak tabung berarti dia bukan full adjustable, tapi bisa di setel. Nggak ada, karena tabung itu adalah tabung kompresi Om Indra. Kalau ribbon itu kerjanya di shaftnya. Kalau kompresi itu dia di atasnya Om Indra. Oh, gitu. Yang dalam bentuk tabungnya itu. Nah, tapi di tabung itu di pasaran shock breaker itu kan ada tabung yang modelnya di atas, letaknya ada yang di bawah. Itu bedanya apa tuh? Nggak ada, sama aja, ada model upside down. Gitu, ada yang di atas, cara kerjanya sama aja. Cuma itu orang bilang model fashion ya. Oh, fashion aja. Fashion, misalnya contohnya kan ada barang yang oli saya jual kayak MX itu tabungnya model lama di bawah, karena kalau di atas betok sama fairing, makanya ditaruh di bawah. Jadi tabung itu Jadi tabung itu bentuknya sebelah hanya fashion aja untuk keperluan fashion posisinya ya. Betul Om Indra. Oh. Lah itu kalau di shock breaker itu kan ada di dyno juga ya. Itu gunanya buat apa Pak Edi? Ya itu lagi, dyno itu lebih ke customer yang untuk performance lah, untuk race ya. Kalau untuk jalanan sih nggak terlalu perlu Om Indra. Karena kan kalau dan inilah bahwa fungsi shock dyno itu kan cuma untuk mengetes ribbon dan kompresi. Itu kalau di dalam istilah suspensi dampersnya, mengecek dampersnya aja Om Indra. Karena cara pengecekannya kan dampers itu waktu masuk mesin dyno springnya dicopot. Jadi yang dilihat adalah cara kerjanya si kompresi dan ribbonnya aja, perilakunya kayak apa sih gitu kan. Sebenarnya fungsi dyno itu seperti itu. Jadi kalau sudah terlihat seperti itu, nanti si pembalap atau si ridernya mau dirubah baru berdasarkan dari hasil running test dyno yang pertama tadi. Apakah ribbonnya mau dikerasin, apakah kompresinya mau dilembutin, terserah si pembalap prefernya gimana. Oke. Jadi itu hanya buat karakter pembawa motor aja ya berarti ya fungsinya. Betul. Oke. Jadi sebetulnya dyno shock breaker ini kepentingannya hanya untuk menentukan kapan perlu keras, kapan perlu lunak dari gaya pembalapnya itu sendiri berarti ya. Ya, misalnya contohnya sirkuit itu kan ada misalnya 12 tikungan, ya kan? Dia pengen karakternya lebih cenderung kompresinya lebih dikerasin gitu Om Indra. Yang depan atau yang belakang. Itu customable lah, di customize lah. Kalau tapi tergantung pembalapnya pinter apa enggak gitu loh. Karena kalau pembalapnya inputnya salah, ya salah juga kayak gitu loh. Outputnya. Begitu Om Indra. Oke. Nah ini kita kalau mau tahu nih, ternyata shock breaker kita harus diganti, itu dari mana ya? Gini, bahwa fungsi shock itu kembali lagi dasarnya kan dia mengabsorb atau menyerap tenaga yang akibat dari bumpy atau ada berlubang, ya kan? Kalau dia begitu masuk lubang, apakah dia masih bekerja atau enggak, kan Om Indra gitu. Apakah waktu dia kena polisi tidur, jalan yang keras, lembut apa enggak kenanya, apa keras. Jadi kalau yang rusak itu kan begitu kena lubang keras, begitu kena polisi tidur juga keras, artinya udah mati kan itu kan. Oh iya. Jadi emang udah gampang sekali menentukan kapan shock breaker itu udah rusak ya, artinya harus diganti ya. Iya. Nah kalau menurut Pak Edi, shock breaker itu
kalau udah rusak itu prepare di servis, di repair atau ganti baru sebetulnya? Ya kembali lagi, idealnya Indra, kalau standar kita nggak ada pilihan. Udah tinggal kalau standar rusak, ya mungkin adalah bisa yang membuka lasnya, dia ganti olinya. Itu kan yang cara termurah lah. Tapi kalau idealnya kalau dia sudah mengganti shock yang optional part yang bisa disetel, harusnya kan bisa diservis, nggak perlu dibuang atau beli baru, Om Indra. Oh gitu. Artinya lifetime gitu shock breaker itu umurnya? Harusnya seperti kalau yang saya jual ini kan shocknya oli dia lifetime. Harusnya begitu, jadi beli sekali bisa seumur hidup. Kalau dia rusak ada spare part-nya, ada garansinya. Idealnya Om Indra gitu. Jadi harusnya seperti itu, jangan beli shock sekali rusak ganti beli baru lagi. Berarti saya kemarin Berarti kemarin saya dibohongin dong pas bilang shocknya rusak, beli aja yang baru nih kata gitu ya. Dia lihat biasanya tukang dagang lihat orangnya Om Indra. Kalau lihat orang kayak Om Indra duitnya banyak, suruh beli lagi. Oke. Waduh, ini obrolannya sangat bermanfaat sekali nih. Ternyata seluk-beluk shock breaker ini kalau buat di motor kalau dalam keadaan diam, ternyata perlakuannya memang cukup sederhana, tidak terlalu repot-repot. Tinggal dicek lagi shock breakernya, diajurut-ajurutin gitu, apakah nanti dicek kompresinya yang punya setelan kan gitu kira-kira ya kayak dia. Betul. Oke.